contoh lembaga keuangan perbankan di Indonesia, intermediasi dan disintermediasi. Selanjutnya juga akan membahas bagian lembaga keuangan perbankan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Menurut Sumitra, sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Yang selanjutnya ada peran sistem keuangan. Peran sistem keuangan yaitu mengalihkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang kekurangan dana atau deposit. Dengan sistem keuangan yang stabil, ekonomi bisa terus tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Selain itu, peran sistem keuangan juga memfasilitasi pembayaran. Penyediaan mekanisme dan instrumen pembayaran seperti cek, kartu kredit, giro, dan kartu debit. Sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu negara. Bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya selain peran, sistem keuangan juga memiliki fungsi dan karakteristik sendiri. Nah, menurut Sumitra, yang telah menerbitkan buku Lembaga Keuangan Syariah, beliau mengatakan bahwa secara mendasar fungsi sistem keuangan ada 5. Yang pertama itu memobilisasi tabungan, di mana sistem keuangan dapat menciptakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah kecil tapi banyak. Nah, jadi instrumen keuangan ini kan tadi bisa berupa saham, obligasi, terus juga ada opsi kontrak berjangka, terus juga ada hipotek dan derivatif. Makanya di mobilisasi tabungan ini juga berfungsi sebagai menghimpun dana dari penabung atau pihak yang kelebihan dana gitu, kayak rumah tangga, individu, perusahaan, unit usaha masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua mengalokasikan sumber daya, di mana sistem keuangan dapat berperan sebagai pengumpul informasi mengenai peluang-peluang investasi secara lebih efisien sehingga membantu memperbaiki alokasi sumber daya. Jadi sistem keuangan ini juga bisa membantu mengarahkan modal gitu ke pengguna yang paling efisien. Nah, jadi sistem keuangan juga penting banget dalam menyebarkan informasi tentang peminjam dan juga peluang investasi, di mana lembaga keuangan bisa menilai kelayakan kredit peminjam dan juga kayak ngasih informasi gitu mengenai kesehatan keuangan mereka gitu, dari segi informasi mengenai harga, suku bunga, terus juga ada kondisi pasar, sehingga investor itu juga bisa menyesuaikan strategi investasi mereka. Nah, selanjutnya juga fungsi dan karakteristik ini yang ketiga memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien. Sistem keuangan yang mampu menyediakan fasilitas transaksi dengan biaya yang rendah akan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi. Nah, jadi sistem keuangan ini juga memungkinkan perantara antara penabung dan peminjam gitu. Jadi bisa menyalurkan dana dari pihak yang punya kelebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana gitu. Jadi kayak sekarang itu kan ada kayak transfer dana elektronik, terus juga ada kartu kredit, ada juga dompet digital gitu yang memfasilitasi penyelesaian transaksi gitu dan juga bisa mendukung kegiatan ekonomi. Bisa diganti slide-nya. Selanjutnya bisa ada memfasilitasi perdagangan lindung nilai, diversifikasi dan penggabungan risiko. Karakteristik kelima dari sistem keuangan itu berfungsi dengan baik adalah kemampuan mendiversifikasikan risiko dengan baik. Nah, jadi
sistem keuangan ini juga nawarin gitu serangkaian alat yang tadi kan ada instrumen ya. Nah, selain ada instrumen keuangan juga ada instrumen manajemen risiko gitu yang dipegang sama sistem keuangan. Kayak contohnya itu asuransi gitu, derivatif dan strategi lindung nilai gitu. Jadi bisa ngelihat fluktuasi suku bunga, nilai tukar dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan. Sistem keuangan dapat berperan dalam melakukan kegiatan monitoring dan verifikasi sehingga berdampak positif dan pada perkembangan investasi dan efisiensi ekonomi. Nah, jadi di poin kelima ini pemerintah itu membentuk otoritas pengatur gitu, namanya itu OJK, gitu, Otoritas Jasa Keuangan, fungsinya buat mengawasi dan mengatur sistem keuangan gitu. Jadi OJK ini mastiin supaya praktik yang jalan itu secara adil, melindungi investor dan menjaga integritas pasar gitu. Baik, selanjutnya akan Baik, selanjutnya itu ada sistem keuangan di Indonesia. Ini kita punya bagannya, di mana bagannya bisa dilihat ya, ada perbankan, terus juga bukan bank. Di bawah perbankan itu kita ada Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 beserta Bank Umum, BPR gitu dan sebagainya. Kalau di bukan bank itu ada Departemen Keuangan gitu, di mana di bawahnya itu ada lembaga pembayaran, terus ada asuransi, perusahaan modal, dana pensiun, pasar modal, pegadaian, dan perusahaan penjaminan. Selanjutnya ada statistika sistem keuangan Indonesia. ESKI diterbitkan setiap bulan berupa kumpulan data indikator yang menggambarkan perkembangan berbagai elemen ekonomi terkait sistem keuangan yang menjadi fokus kebijakan makroprudensial sistem keuangan SSK di Indonesia. SSKI ini mencakup data terkait lembaga keuangan, bank, dan instansi non-bank gitu ya, pasar keuangan, pasar uang dan modal, infrastruktur keuangan, sistem pembayaran dan pengedaran uang, serta elemen ekonomi terkait pemerintah, korporasi, dan rumah tangga. Jadi tujuan dipublikasikannya SK ini buat menyediakan dan ngelengkapin data statistik gitu, kondisi sistem keuangan buat memenuhi kebutuhan dari stakeholders gitu, guna memenuhi analisis dan penelitian terkait makroprudensial, ada kebijakan makroprudensial di situ. Oke, boleh lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada metode transfer dana dalam sistem keuangan. Yang pertama ada pembiayaan langsung. Terjadi jika penabung atau unit surplusnya bertemu langsung dengan peminjam dana untuk mempertukarkan dana dengan finansial. Yang kedua ada pembiayaan semi langsung. Proses pertukaran uang yang terjadi antara unit surplus dan unit defisit dilakukan melalui jasa intermediasi keuangan sebagai pihak ketiga seperti dealer, ada broker, ada investment bank. Yang ketiga ada pembiayaan tak langsung. Proses pemindahan dana dari unit surplus ke unit defisit melalui jasa lembaga intermediasi keuangan dengan menawarkan berbagai alternatif produk dan jasa keuangan. Boleh di next. Oke. Pengertian lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan adalah entitas dalam sektor jasa keuangan yang menyediakan layanan keuangan, mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikannya untuk mendukung aktivitas ekonomi. Boleh lanjut lagi?
sini ada pengertian lembaga keuangan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau lembaga yang aktivitasnya menarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan ke masyarakat. Kemudian ada klasifikasi lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan depositori dan non-depositori. Yang pertama ada lembaga keuangan depositori atau depository finance institution yang merupakan lembaga keuangan yang menerima dan menghimpun simpanan dana dari masyarakat, serta memberikan fasilitas dan jasa perbankan seperti penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Contoh dari lembaga keuangan depositori ini di Indonesia adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, dan bank syariah. Kemudian ada lembaga keuangan non-depository atau non-depository finance institution yang merupakan lembaga keuangan yang tidak memiliki wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan dana, namun menjalankan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Contoh dari lembaga keuangan non-depository di Indonesia meliputi asuransi, pegadaian, pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan leasing, dan perusahaan modal ventura. Ini adalah contoh-contoh lembaga keuangan depositori dan non-depositori di Indonesia. Kemudian lembaga keuangan non-depository ini dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada lembaga keuangan kontraktual atau contractual institution yang merupakan lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak tertentu yang bertujuan untuk melindungi nasabah dari resiko ketidakpastian. Contoh dari lembaga keuangan kontraktual yaitu ada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan investasi atau investment institution, adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang pengelolaan dana dan investasi. Lembaga keuangan investasi ini mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelolanya dalam bentuk portofolio investasi dengan tujuan untuk memberikan keuntungan investasi yang optimal bagi para investor. Contoh dari lembaga keuangan investasi di Indonesia yaitu yang ada perusahaan manajer investasi, bank investasi, dan reksadana. Kemudian yang ketiga ada lembaga keuangan pembiayaan yang merupakan lembaga keuangan yang secara khusus bertugas melakukan kegiatan pendanaan. Mereka menyediakan dana atau barang modal dan tidak hanya terbatas pada penghimpun dana saja, tetapi juga pada penyediaan dana atau barang modal bagi perorangan maupun perusahaan. Contoh dari lembaga keuangan pembiayaan itu ada perusahaan leasing dan perusahaan pembiayaan atau finance company. Kemudian yang keempat ada lembaga keuangan pasar modal yang merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang melalui mekanisme perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Contoh dari lembaga keuangan pasar modal di Indonesia itu ada Bursa Efek Indonesia dan perusahaan-perusahaan sekuritas. Kemudian yang terakhir adalah lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian, koperasi simpan pinjam, dan perusahaan modal ventura. Selanjutnya itu ada fungsi lembaga keuangan. Yang pertama ada penghimpun dana. Lembaga keuangan mengeluarkan berbagai macam dokumen berharga seperti saham obligasi dan klaim keuangan lainnya. Lembaga keuangan juga menyediakan layanan seperti tabungan, deposito, giro, maupun kredit, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dana baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Masyarakat juga dapat menyimpan dana mereka secara aman serta minim risiko. Kemudian yang kedua ada penyalur dana. Suatu lembaga keuangan yang dapat menyalurkan dana agar masyarakat dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan. Kemudian ada pemberi pinjaman, lembaga keuangan sebagai badan usaha yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, terutama lembaga keuangan non-depository. Yang keempat ada mempermudah kegiatan transaksi.
suatu lembaga keuangan yang dapat memudahkan kegiatan transaksi. Segala kegiatan yang berhubungan dengan finansial menjadi lebih mudah. Kemudian selanjutnya itu ada likuiditas. Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang mampu menyediakan uang tunai bagi masyarakat saat dibutuhkan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan krisis uang tunai yang beredar. Kemudian ada pemindahan aset. Lembaga keuangan yang dapat berfungsi sebagai pemindahan aset, yaitu dengan memberikan pinjaman sejumlah dana kepada pihak lain agar dikelola dalam jangka waktu tertentu. Biasanya sumber pinjaman tersebut berasal dari tabungan masyarakat di suatu lembaga. Kemudian yang terakhir ada realokasi pendapatan. Lembaga keuangan berfungsi untuk menyediakan alokasi pendapatan di masa yang akan datang. Contohnya dana pensiun yang akan diperoleh seseorang ketika memasuki usia pensiun. Selanjutnya ada peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki beberapa peran penting, yakni yang pertama, yaitu lembaga keuangan seperti bank sentral memiliki peranan sebagai pencetak atau mengedarkan uang rupiah yang dipergunakan sebagai uang rupiah yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua yaitu adalah lembaga keuangan bank umum yang memiliki tugas untuk menerbitkan giro atau cek yang berguna untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang ketiga ada lembaga keuangan yang juga memiliki peran untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik dana atau penabung. Rugi yang dimaksud di sini adalah tidak dibayarkan kembali uang simpanan milik nasabah, di mana hal ini tidak akan terjadi karena adanya strategi lembaga keuangan dalam mengatur berbagai alokasi dana. Next. Nah, contoh lembaga keuangan perbankan di Indonesia itu yang pertama ada Bank Sentral atau Bank Indonesia yang bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Masing-masing negara punya bank sentral. Di Indonesia, bank sentral yang diandalkan adalah Bank Indonesia. Tentunya Bank Indonesia harus selalu memastikan nilai mata uang rupiah stabil agar dapat memberikan kestabilan juga pada perekonomian masyarakat. Yang kedua, ada bank komersial atau bank umum yang kita kenal sebagai bank umum yaitu badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Bank umum menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, deposito, giro, KPR, kredit multiguna, dan lainnya. Dan yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, menyediakan pinjaman dan layanan keuangan lainnya pada masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, BPR biasanya berada di pedesaan dan lokasi lainnya yang jauh dari pusat. Selanjutnya ada intermediasi dan disintermediasi. Intermediasi adalah pelaksanaan fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi melalui cara penaikan dana dari penabung atau ultimate leaders, kemudian meneruskan pinjaman kepada peminjam atau ultimate borrowers. Sedangkan disintermediasi dapat diartikan sebagai penarikan dana dari lembaga intermediasi oleh penabung, kemudian meminjamkannya langsung kepada peminjam. Dengan kata lain, disintermediasi merupakan pengalihan dana dari metode indirect finance ke direct dan semi-direct finance. Nah, di sini ada bagian lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama lembaga keuangan bank, yang kedua lembaga keuangan lain atau non-bank. Pada lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Indonesia, Bank Umum, dan BPR. Lembaga keuangan lain atau non-bank terdiri dari pasar modal, pasar uang dan falas, KSP, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, dan kartu plastik.
Oke, semuanya ini udah dibacakan materinya oleh kelompok kami, udah dijelaskan sampai akhir. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya tentang sistem dan lembaga keuangan perbankan. Silahkan raise hand yang bertanya. Ada Siva, Pandu. Lagi yang lain? Ada Kaila. Ya, silahkan. Oke, ini boleh dari Siva dulu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 atas kesempatannya. Apresiasi juga buat kelompok 2, pemaparan materinya udah keren banget. Yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana sistem keuangan itu dapat dikatakan stabil gitu, dan apakah Indonesia sendiri itu memiliki strategi untuk menjaga kestabilan sistem keuangan? Mungkin itu saja dari saya, apakah bisa dimengerti? Ya, bisa. Terima kasih, Siv. Oke, Boleh mungkin dilanjut ke yang lain. Ya, terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya nih. Di sini saya mau nanya, kan tadi kan dijelasin ya kalau di lembaga keuangan non depository atau non bank itu kan ada salah satunya itu ada pasar modal dan juga ada pasar uang. Nah ini saya baru baca-baca sedikit, perbedaannya itu yang paling kentara itu kan dari ada jangka waktu investasinya ya. Nah tapi menurut kalian tuh atau dari yang kalian dapat, apakah ada perbedaan lain yang mendasar ataupun yang bisa membedakan kedua apa model tersebut selain dari jangka waktunya? Apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Pandu, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Kaila, boleh. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi tadi kan di bagian metode transfer dana dalam sistem keuangan itu ada pembiayaan yang nggak langsung. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih lembaga keuangan ini tuh membuat strategi pengelolaan resiko-resiko yang mungkin aja terjadi untuk meminimalkan dampak negatif dari metode transfer dana pembiayaan yang nggak langsung? Apa bisa dipahami? Oke, Kaila, maaf, boleh diulang lagi, Kak? Oke, jadi tadi kan di bagian metode transfer dana itu ada pembiayaan yang nggak langsung. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih lembaga keuangan ini membuat strategi pengelolaan resiko-resiko yang mungkin aja terjadi untuk meminimalkan dampak negatif dari metode transfer dana pembiayaan yang nggak langsung? Oke, baik, sudah terpahami. Terima kasih, Kaila. Dan yang lainnya, mungkin kita tampung ini dulu ya. Baik, selagi kita nunggu jawaban dari kelompok kami, mungkin kita ada kuis dulu nih buat teman-teman, buat mengevaluasi, refleksikan tadi materi kami. Boleh ke Amel, ya. Jadi kita ada pertanyaan yang kuis 1, mungkin ada yang ingin menjawab contoh lembaga keuangan non-depository. Yo, teman-teman, jawab.
Ya, baik teman-teman, ada yang Yang selainnya mau jawab? sih, kan? Ya, lembaga contoh lembaga keuangan besar apa? Coba Zaki, apa Zaki? Oh, coba Rido. Lembaga keuangan non depository ya. Itu ada kayak asuransi, pegadaian, pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan leasing, dan perusahaan modal Ventura. Udah itu aja. Oke, makasih Rido atas jawabannya. Jadi jawabannya benar ya teman-teman. Mungkin selain Rido ada yang mau menjawab juga. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Jadi yang kuis kedua boleh di next, Amel. Nah, jadi kuis yang kedua pertanyaannya itu statistik sistem keuangan di Indonesia atau SSKI ya diterbitkan setiap kapan nih, teman-teman? Siapa tuh? Oke, ada Sabrina sama Rido. Jadi statistik sistem keuangan Indonesia diterbitkan pada setiap bulan. Oke, kalau tadi Rido nggak katakannya. Oke, dari Sabrina bener banget ya setiap bulan. Yang lain ada yang menjawab lagi? Kayaknya udah ya Sabrina aja. Jadi kuis yang ketiga nih kita next. Jadi yang kuis ketiga apa saja metode transfer dana dalam sistem keuangan. Nah, tadi kan kita udah sebutin tuh. Ada yang mau menjawab? Nah, di sini ada Lulu. Boleh Lulu jawabannya apa? Izin menjawab, metode transfer dana dalam sistem keuangan itu ada 3. Yang pertama pembiayaan langsung atau direct finance, yang kedua pembiayaan semi langsung, dan yang ketiga pembiayaan tak langsung. Oke, selain Lulu ada yang mau menjawab lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Benar banget. Jadi kata lu tadi metode transfernya ada pembiayaan langsung ya, direct finance, atau yang keduanya itu pembiayaan semi langsung, terus ada pembiayaan tak langsung. Jadi ada 3 ya metode transfer dalam keuangan. Nah, kita udah habis nih kuisnya. Udah ada jawaban juga dari kelompok kita buat pertanyaan yang tadi. Boleh buat rekan saya yang mungkin udah punya jawaban? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siva. Sistem lembaga keuangan disebut stabil jika mampu mengalokasikan sumber dana dengan baik, sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan ekonomi. Selanjutnya untuk strategi Indonesia dalam mempertahankan kestabilan sistem keuangan, yaitu yang pertama pemantauan stabilitas sistem keuangan dan adanya solusi bila terjadi krisis, serta pemberdayaan masyarakat melalui keuangan inklusif. Yang dimaksud strategi keuangan inklusif merupakan satu aspek utama dalam upaya untuk memfasilitasi akses ke layanan finansial yang aman, nyaman, dan terakses oleh masyarakat luas, termasuk kelompok marginalisasi dan keseimbangan antara lembaga pemerintah, regulasi, bank sentral, dan pihak swasta. Sekian jawaban dari kami. Apakah jelas, Siva? Oke, terima kasih kelompok 2 sudah terjawab.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kaila. Lembaga keuangan dapat meminimalkan dampak negatif dari metode transfer dana tidak langsung dengan menerapkan prosedur yang ketat untuk memverifikasi sumber dan penggunaan dana, serta melakukan pelaporan yang transparan kepada otoritas yang berwenang. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real time juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nambahin? Nah, iya, jadi lembaga keuangan dalam meminimalkan dampak negatif itu tadi udah disebutin Mutia, tapi saya izin menambahkannya. Nah, jadi bisa dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Contohnya dengan menyediakan pelatihan, terus juga edukasi teknikal yang mungkin masyarakat itu bisa jadi lebih ngerti gimana cara gunain sistem transfer dana nggak langsung secara benar. Terus juga ada yang namanya monitoring dan kontrol risiko gitu. Jadi kalau tadi kan sistem keuangan itu ada OJK. Nah, jadi kalau lembaga keuangan itu bisa ngelaksanain monitoring di lembaga keuangan tersebut dan juga kontrol risiko terkait transfer dana nggak langsung. Kayak contohnya ada risiko kebocoran data, terus juga biasanya ada resiko kehilangan data juga itu bisa dimonitoring. Nah, terus juga kita bisa pakai solusi alternatif gitu. Jadi lembaga keuangan itu bisa menciptakan solusi alternatif yang lebih aman dan efektif buat masyarakat yang mungkin emang sulit pakai transfer dana gak langsung gitu. Seperti jaringan toko reseller yang bisa memfasilitasi transfer dana secara offline. Nah, mungkin itu yang bisa kami jawab. Apakah buat Kaila terjawab? Ya, baik, terjawab. Terima kasih Mutia dan Ririn atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pandu. Jadi perbedaan pasar uang dan pasar modal selain dari jangka waktu dan investasinya, pertama ada instrumen. Perbedaan yang paling jelas di antara pasar modal adalah instrumen dan produk investasinya karena objek pertukarannya berbeda. Instrumen investasi pasar modal dan pasar uang juga berbeda jauh. Instrumen pasar uang yang umumnya meliputi surat-surat utang, investasi real estate, dan deposito berjangka. Instrumen pasar modal jauh lebih luas, mulai dari saham sampai reksadana. Kemudian tujuan investasinya. Investor pasar modal biasanya punya motif investasi yang lebih beragam, mulai dari jadi pemilik saham, mendapat dividen rutin, atau memperoleh profit dari proses jual beli saham. Tujuan utama dari investor pasar modal adalah menambah keuntungan atau kekayaan terus-menerus. Sebaliknya, para investor pasar uang cenderung mengambil posisi aman. Mereka membeli instrumen pasar uang untuk menjaga kekayaan dengan return yang sudah disepakati di awal. Kemudian selanjutnya itu ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar modal jauh lebih kompleks daripada pasar uang. Sebelum menerima bantuan pendanaan, pihak perusahaan emiten biasanya harus menghubungi lembaga penjamin efek terlebih dahulu. Kemudian ada otoritas tertinggi, meski sama dinaungi BI dan diawasi OJK, pasar uang diatur oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Dan untuk pasar modalnya itu diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian ada resikonya karena profitabilitasnya yang lebih pasti, pasar uang memiliki tingkat resiko lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan penanaman modal yang cukup rendah di pasar. Mungkin itu aja ya. Apakah terjawab, Pandu? Sudah terjawab, terima kasih ya. Baik teman-teman, karena ini masih ada cukup waktu, mungkin ada yang mau bertanya lagi.
Baik, ini ada Reva, silakan kalau mau nanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan di salah satu fungsi dan karakteristik sistem keuangan ada salah satunya dapat memantau dan mengawasi lembaga keuangan. Itu mekanismenya kayak gimana ya? Terima kasih. Baik, Rev. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Buat Azura, silakan. Baik, terima kasih kelompok 2 atas kesempatannya. Di sini saya mau nanya pendapat kalian aja sih. Menurut kalian itu sistem keuangan di Indonesia ini udah cukup inklusif belum sih untuk menyediakan akses keuangan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia? Kan sekarang juga ada daerah-daerah yang mungkin tidak nyangkut ke internet gitu kan ya, tapi sekarang udah banyak pembayaran yang menggunakan pembayaran digital, dan itu menurut kalian tuh bagaimana? Terima kasih. Baik, Azura sudah dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Izin saya ingin akan bertanya. Mohon maaf ya, ini pertanyaan terakhir. Ya, untuk pertanyaannya, ini kan kita sedang membahas tentang sistem keuangan dan lembaga keuangan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, di Indonesia tuh kan ada dua, kalau di bank tuh kan ada dua sistem ya. Yang pertama ada bank konvensional dan bank syariah. Nah, pertanyaan saya itu perbedaan antara konvensional dan bank syariah dalam konteks sistem keuangan di Indonesia itu aja. Terima kasih. Ya, baik Jevana, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reva. Tadi kan ditanya ya, salah satu fungsi dan karakteristik di sistem keuangan kan salah satunya dapat memantau dan mengawasi lembaga keuangan. Itu mekanismenya kayak gimana? Nah, tadi saya udah jelaskan yang tentang OJK ya, mungkin akan saya lebih jelaskan lagi. Kalau di sini dalam sistem keuangan itu memantau dan mengawasi itu dengan dibentuknya otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, OJK sendiri itu punya wewenang dalam mengawasi gitu. Salah satunya dengan mekanismenya itu ngelakuin pengawasan gitu dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank atau IKNB. Terus juga OJK itu juga memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran. Nah, jadi kalau ada yang ingin lembaga keuangan ingin melakukan perizinan terus juga pengesahan itu harus ke OJK terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu OJK juga bisa memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter gitu. Dan yang keempat, menetapkan sanksi administratif. Nah, jadi OJK itu juga mempunyai wewenang dalam menetapkan sanksi administrasi kepada lembaga keuangan. Nah, mungkin itu ya mekanismenya. Dari Reva, apakah terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih, Riri. Oke, sama-sama, Riri. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Azura. Apakah sistem keuangan di Indonesia cukup inklusif untuk menyediakan akses keuangan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat? Nah, hal tersebut tuh masih menjadi tantangan dalam mencapai keuangan inklusif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian, sudah terdapat upaya-upaya untuk mewujudkan inklusif keuangan melalui akses terhadap pelayanan keuangan.
namun masih terjadi kesenjangan digital yang signifikan. Beberapa tantangan inklusi keuangan di Indonesia termasuk tingginya jumlah masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, biaya layanan keuangan yang tinggi, serta rasa kurang percaya dan pemahaman terhadap layanan keuangan digital. Namun meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keuangan inklusif melalui berbagai program seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang melibatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan. Selain itu, perkembangan layanan keuangan digital atau fintech juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan formal. Dan untuk menghadapi rasa kurang percaya dan pemahaman terhadap layanan keuangan digital, biasanya pemerintah melakukan iklan-iklan agar masyarakat lebih tahu nih tentang apa sih lembaga sistem keuangan di Indonesia itu. Bagaimana Zura? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Alfi. Semuanya jelas. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Jevano. Pertanyaan itu kan perbedaan bank konvensional dan syariah dalam konteks sistem keuangan di Indonesia. Nah, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam konteks sistem keuangan di Indonesia ini ada perbedaan pada prinsip operasional, landasan hukum, produk dan layanan, pengelolaan dana, pengelolaan kredit dan pinjaman, serta pengawasan dan regulasi. Nah, perbedaan prinsip operasional itu bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip keuangan yang umum diterima secara global. Sementara bank syariah berlandaskan prinsip syariah Islam. Kemudian dalam perbedaan landasan hukum, bank konvensional kegiatannya berdasarkan hukum positif seperti undang-undang. Sementara bank syariah diatur oleh hukum positif dan hukum normatif yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Kemudian ada perbedaan pada produk dan layanan. Bank konvensional menawarkan produk dengan sistem bunga, sementara bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan jasa. Oke, selanjutnya jawabannya akan saya lanjutkan. Yang keempat ada dari pengelolaan dananya. Bank syariah tidak mengalokasikan dananya dalam sektor-sektor yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, seperti perjudian dan minuman keras. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki perbatasan tersebut. Yang kelima ada dari pengelolaan kredit dan pinjaman bank. Bank konvensional menggunakan instrumen bunga, sementara bank syariah menggunakan pola bagi hasil. Yang keenam ada dari pengawasan dan regulasi, yaitu struktur pengawasan bank syariah mungkin melibatkan Dewan Pengawas Syariah yang bertujuan untuk memastikan operasi bank sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional tunduk pada regulasi yang sesuai dengan yurisdiksi negara. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka bank konvensional dan bank syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang mendasari. Untuk jawabannya segitu saja. Apakah bisa dipahami, Jevano? Iya, makasih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua atas pertanyaannya dan juga udah berpartisipasi dalam kuis tadi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami sama teman-teman semua dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin untuk kelompok 2 kami cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak atas teman-teman semua dan juga Bu Faza. Kami tutup dan kami serahkan kembali kepada Bu Faza. Mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Ririn. Terima kasih banyak kelompok 2 yang sudah presentasi. Saya plus saya buat yang presentasi. Dan saya lihat teman-teman ini sangat persiapan gitu ya. Jadi persiapannya cukup apa ya? Cukup baik gitu ya. Karena apa? Karena terlihat gitu ya. Saya bisa melihat mana yang presentasi
dengan benar-benar persiapan matang, mana yang misalkan terburu-buru gitu ya. Yang kelompok satu juga kemarin bagus gitu ya, sama Indonesia udah cukup udah bagus, kemudian kelompok ini juga bagus gitu ya. Saya harapkan teman-teman kelompok yang lainnya juga ke depannya silakan persiapan gitu ya supaya hasilnya maksimal. Kelompok satu dan dua sudah bagus ya dalam mempresentasikan. Kemudian tadi juga materi cukup lengkap gitu ya terkait sistem keuangan, walaupun memang sebelumnya saya sempat ini ya menjelaskan di pertemuan pertama ya terkait sistem keuangan ini gitu ya. Tapi gak apa-lah ya. Ini lebih lengkap lagi. Saya ingin menjelaskan terkait stabilitas sistem keuangan yang tadi gitu ya. Teman-teman terima kasih yang sudah aktif bertanya. Tadi pertanyaan bagus-bagus dan begitu pun kelompok dua menjawabnya dengan bagus gitu ya. Betul jawabannya gitu ya. Nah, cuma ini saya hanya ingin menambahkan terkait pertanyaan yang stabilitas sistem keuangan tadi. Kira-kira dikatakan stabil tuh kenapa ya? Kira-kira kalau misalkan ini nih ada sistem keuangan dikatakan ini stabil, itu tidak stabil. Kira-kira apa indikatornya? Dikatakan stabil atau tidak? Kira gimana? Suatu sistem dikatakan stabil atau tidak, itu dari mana ukurannya, indikatornya? Dari mikroprudensial sama makronya nggak sih, Bu? Oke, bisa lah ya, bisa terima, apalagi? Jadi Kalau gitu yang saya teman-teman. tahu itu ada FSI, Bu. Ada FSI, yang Financial System Stabilitas Index itu. Oke, betul. Itu juga bagus ya untuk mengukur ya. Jadi, kalau kita lihat banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang stabilitas sistem keuangan. Di mana ukurannya apa, Bu? Ukurannya banyak gitu ya. Ada yang menggunakan misalkan financial index, ada yang menggunakan jet score, ada yang menggunakan berbagai macam indeks gitu ya. Itu banyak ukuran-ukurannya. Tapi sebetulnya kita pahami konsepnya. Sistem keuangan itu dikatakan stabil ketika terjadinya guncangan dia bertahan gitu ya, itu dikatakan stabil gitu ya. Ketika ada terjadi guncangan baik dari sektor keuangan ataupun sektor perekonomian, dia tetap stabil sistem tersebut, tidak goyah gitu ya, itu bisa dikatakan stabil. Maksudnya apa? Guncangan dari sistem keuangan yang saya maksud misalnya ada bank yang NPF-nya tinggi gitu ya, atau NPL-nya tinggi. Maksudnya NPL NPF itu tingkat kredit macet gitu ya, kredit macet dalam sektor perbankan tinggi gitu ya. Tapi sistem itu tidak apa ya, tidak goyah, itu dikatakan stabil. Atau misalkan terjadi guncangan dari segi perekonomian, contohnya terjadi inflasi gitu ya, kemudian nilai tukar yang melemah ataupun yang lainnya gitu ya banyak, atau terjadi imported inflation. Nah itu ketika terjadi guncangan dalam makroekonomi, sistem tetap stabil, maka itu bisa dikatakan sebuah stabilitas sistem keuangan. Memang yang dijadikan indikator misalkan bolehlah menggunakan financial index bisa juga ya. Jadi nanti financial index ini misalkan dalam bentuk persen kan. Nah, nanti terlihat ketika kondisi perekonomian menurun, indeks itu bagaimana gitu ya, indeks stabilitas itu mana, menaik atau turun gitu ya. Ketika dia bisa stabil gitu ya dalam menghadapi guncangan-guncangan sistem keuangan dan guncangan-guncangan dari kondisi ekonomi, maka itu bisa dikatakan stabil gitu ya. Ataupun misalkan ketika dia itu sistem keuangan itu masih bisa berjalan pada fungsinya gitu ya, menjalankan fungsinya sebagai sistem pembayaran, menjalankan fungsinya sebagai intermediasi gitu ya. Walau ketika terjadi shock pun dia masih bisa menjalankan fungsinya, itu dikatakan stabil gitu ya. Coba saya ingin perlihatkan ke teman-teman, saya terkait stabilitas sistem keuangan ini, saya beberapa kali membuat penelitian ya, terkait bagaimana sih stabilitas sistem keuangan di Indonesia ataupun di negara-negara ASEAN gitu ya. Ini apakah terlihat teman-teman? Terlihat, Bu. Nah, ya, di sini saya waktu itu saya menulis dengan dosen UNES ya. Ini
Saya, kemudian ini Bu Yunika almarhum dosen FE, kemudian ada ini dosen UNES. Kita membuat penelitian tentang bagaimana sih stabilitas sistem perbankan syariah gitu ya ketika adanya terjadi shock dalam makroekonomi gitu ya. Di mana analis kita ini kita membandingkan beberapa negara ASEAN gitu ya, beberapa negara di ASEAN. Kebetulan paper ini sudah keterima tahun 2021 di Korea ya. Nah, di sini kita melihat gimana sih ketika terjadinya apa sih, misalnya terjadinya goncangan dalam GDP gitu ya, kemudian ketika terjadinya inflasi ataupun ketika terjadinya nilai tukar gitu ya, bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas sistem keuangan gitu, bagaimana pengaruhnya, apakah itu positif atau negatif, kemudian bagaimana sistem stabilitas keuangan ini bertahan gitu, seperti itu di sini. Nah, tapi stabilitas setiap negara keuangan setiap negara ini berhubungan dengan bagaimana makroekonomi kondisinya gitu ya. Jika harga stabil dan makroekonomi stabil, maka jika stabilitas harga dan stabilitas makroekonomi yang tidak terkontrol, maka financial stability ini akan vulnerable gitu ya, seperti itu. Coba nanti boleh saya akan share ya, buat kalau teman-teman mau baca silahkan gitu ya. Nah di sini apa sih ukuran-ukuran dari stabilitas itu? Saya pernah meneliti gitu ya. Di sini banyak indikatornya, ada yang menggunakan financial stress index indikator gitu ya. Ini menurut beberapa penelitian. Kemudian ada juga yang menggunakan financial stability index indikator gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan financial condition index indikator dan banyak lah ya. Nah, di sini perbedaan penelitian saya menggunakannya J-score gitu ya. Di mana saya menggunakan J-score ini rumusnya gitu ya. Dengan J-score sama dengan K plus mu bagi ROA gitu ya, seperti itu. Nanti itu nggak usah saya jelaskan gitu ya. Kemudian selanjutnya, kenapa sih saya ambil perbankan gitu ya? Karena perbankan ini kalau saya menarik teliti itu, perbankan itu memang dia besar secara aset gitu ya. Dia punya aset yang besar. Tapi dia itu rentan gitu terhadap makroekonomi gitu ya, terhadap kondisi makroekonomi yang terjadi gitu. Sehingga saya teliti tentang perbankan gitu ya. Kemudian selanjutnya saya juga pernah membuat penelitian, sebentar. Ini nggak bisa ini nih. Sebentar ya, saya stop share dulu. Oh ini. Kelihatan nggak artikel yang kedua? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, yang kedua, saya juga pernah meneliti tentang mengukur stabilitas dari dua banking system di Indonesia menggunakan market switching approach gitu ya. Nah, di sini saya mengukur bagaimana sih stabilitas dua banking system, yaitu bank syariah konvensional gitu ya, dengan menggunakan pendekatan market switching gitu ya. Di sini saya menggunakan dua pengukuran gitu ya. Pertama ada pengukuran J-score, yang kedua ada dengan pengukuran Banking Stability Index gitu ya. Nah, di sini saya kalau tadi kan saya membandingkan berbagai negara gitu ya. Kalau sekarang di sini saya membandingkan hanya dua sistem perbankan aja, konvensional dan syariah, tapi khusus di Indonesia gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, di sini hasilnya itu bahwa hasil market switching membuktikan bahwa sistem perbankan syariah ini memiliki tingkat stabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Yang artinya perbankan syariah terbukti lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Karena nilai ketahanan dari perbankan syariah ini lebih besar dibandingkan dengan nilai ketahanan dari bank konvensional gitu ya. Mau penelitian saya ini salah satunya ya karena sistemnya. Kalau sistem syariah itu dia memiliki underlying aset gitu ya, di mana underlying aset ini kan menstabilkan antara sektor real dengan moneternya gitu ya. Sedangkan bank syariah ini, sedangkan konvensional dia berbasis bunga gitu ya. Kalau berbasis bunga gitu ya, maka bisa terjadi sistem moneter ini jauh meninggalkan sistem sektor real gitu ya. Sehingga ada gap yang besar antara sektor moneter dengan sektor real seperti itu. Kemudian nih, saya akan perlihatkan di sini. Nah, di sini ada total aset financial system di Indonesia gitu ya. Di sini lihat,
ini pada tahun 12 ya, karena penelitian saya ini udah agak lama, 2017, 80,70% adalah banking gitu ya. Makanya kenapa bank itu masih mendominasi sistem keuangan di Indonesia gitu ya. Karena memang secara aset pun perbankan itu masih mendominasi gitu ya dibanding dengan asuransi, kemudian dana pensiun, multi finance, garansi. Nah, apa namanya? Tapi untuk sekarang perbankan ini semakin berkurang gitu ya persentase asetnya karena semakin berkembangnya sistem keuangan yang bukan perbankan gitu ya. Sekarang mungkin perbankan sekitar 70%-an gitu ya, bukan 80%. Nah, saya tahu ini dari mana sih? Saya ini tahu dari SSKI yang tadi disebutkan yang selalu muncul setiap bulan. Kan? Tadi kelompok 2 menjelaskan ya bahwa ada statistika sistem keuangan di Indonesia gitu ya yang terbit setiap bulan. Nah, inilah salah satu informasi yang ditampilkan dalam dan tersebut gitu. Dalam laporan tersebut ini kita bisa memperoleh hasil seperti ini. Ini bukan olahan saya gitu. Ini langsung dari laporan tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman mau meneliti perbankan ya berarti tinggal cari aja di statistik perbankan terkait bagaimana asetnya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana keuntungan itu ada semua. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem keuangan di negara ini dikatakan stabil ketika dia tak bertahan terhadap terhadap bukan guncangan, ya semacam guncangan lah ya atau gangguan dari perekonomian gitu ya. Nah, tapi ketika dia bisa bertahan, dia masih bisa melakukan kinerjanya dari segi fungsi intermediasi atau fungsi pembayaran gitu ya, atau misalkan menyebar resiko gitu ya, maka dia dikatakan stabil gitu ya, ketika dia masih bisa menjalankan fungsinya gitu ya. Ataupun bisa juga bahwa sistem keuangan suatu negara ini bisa dikatakan stabil ketika dia dari segi kinerjanya dia masih dapat mengalokasikan secara optimal sumber daya ekonomi gitu ya, yang berasal baik yang berasal dari keuangan ataupun yang berasal dari makroekonomi yang tadi saya sebutkan ya ini. Nah, yang dimaksud dari sisi keuangan itu adalah guncangan dari non-performing loan atau non-performing loan ini adalah gagal bayar nasabah ke bank. Jadi ketika misalkan terjadi COVID gitu kan, karena banyak orang yang penghasilannya menurun gitu ya, kemudian karena banyak orang yang gulung tikar, perusahaan yang gulung tikar, akhirnya banyak orang-orang yang mandek bayar cicilan ke bank gitu ya, sehingga karena banyaknya yang gagal bayar, bank ini akan NPL atau NPF-nya akan tinggi gitu ya. NPL ini istilah dalam bank konvensional. Kalau dalam bank syariah namanya NPF gitu ya. Bedanya itu kalau dalam bank konvensional biasanya disebutnya kredit gitu ya. Tapi kalau dalam bank syariah biasanya disebutnya pembiayaan gitu ya. Ini. Nah, ketika NPL dan NPF ini tinggi karena banyaknya gagal bayar, tetapi sistem keuangan ini tetap stabil gitu ya, bisa menjalankan semua fungsinya, maka bisa dikatakan stabil. Atau juga sedangkan dari segi mikroekonomi, shock itu ataupun gangguan itu bisa disebabkan karena adanya misalkan perubahan dari nilai tukar dan yang lainnya gitu ya. Atau dari misalkan GDP yang menurun ataupun yang lainnya. Nah, kemudian baik, saya lanjutkan. Oh iya, waktu itu saya belum presentasinya yang tentang Bank Indonesia ya. Sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu terkait sistem keuangan? Atau ada mungkin tadi yang pertanyaannya merasa belum terjawab secara keseluruhan, silahkan. Tadi makasih ya udah ada kuisnya. Tadi saya ada yang jawab siapa ya? Saya lihat yang jawab itu tadi ada Rido, Sabrina, Lulu ya, kemudian yang lain juga ya ada ya. Gimana teman-teman, ada yang tanyakan terlebih dahulu terkait sistem keuangan dan lembaga keuangan? Sebetulnya ini pernah saya bahas juga. Kalau enggak, saya akan beralih dulu ke Bank Indonesia yang kemarin dijelaskan ya, karena saya belum sempat share ya. Nanti sambil apa namanya, sambil menunggu waktu
untuk ke bab ini nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu juga bab yang Bank Indonesia. Coba ada yang masih ingat pertemuan yang lalu apa sih fungsi Bank Indonesia itu? Fungsinya apa aja? Fungsi dari Bank Indonesia? Coba pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Memelihara kestabilan nilai rupiah bukan, Bu? Siapa yang jawab? Zaki, Bu. Oh, Zaki. Memelihara kestabilan nilai rupiah, oke. Bisa. Tapi sebetulnya ya kalau misalkan nilai rupiah itu sekarang kan nilai tukar itu kita menggunakan sistem floating exchange rate ya. Jadi floating exchange rate itu sistem ekonomi atau sistem nilai tukar yang mengambang gitu ya. Sehingga maksudnya apa sih mengambang? Maksudnya mengambang itu tidak dibuat fix gitu ya. Tidak di, kan dulu ada sistem fix, ada sistem floating gitu ya. Nah, kalau sistem floating itu mengambang di pasar sehingga ketika harga apa namanya ketika nilai tukar ini naik dan turunnya itu akan terlihat dari permintaan dan penawaran yang di pasar gitu ya. Ketika permintaannya naik maka akan naik, ketika permintaannya turun gitu ya maka akan turun gitu ya, seperti itu. Jadi kan ada fixed exchange rate, ada yang floating exchange rate, ada juga yang floating tapi masih diatur gitu ya, masih diatur oleh otoritas. Tapi untuk sekarang itu menggunakannya floating exchange rate ya. Jadi sesuai dengan kekuatan di pasar gitu ya, antara demand dan supply-nya. Oke, ada lagi? Terima kasih Zaki yang sudah menjawab. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa sih fungsi Bank Indonesia itu? Saya mau coba jawab, Bu. Kalau tadi kan Zaki menjaga stabilitas gitu ya, Bu ya. Kalau ini mungkin turunannya gitu, Bu. Cara buat stabilitas ekonomi itu dengan Bank Indonesia itu melakukan kebijakan moneter ya, Bu. Oke, kebijakan moneter itu untuk apa, Rin? Tujuannya untuk apa? Tujuannya buat jaga stabilitas moneter gitu, Bu. Kan banyak kebijakannya. Oke, baik. Makasih, Ririn. Oke, jawaban Rin bagus, yaitu untuk melaksanakan kebijakan moneter. Tapi kita harus pahami juga, kebijakan moneter itu buat apa sih gitu ya? Kebijakan moneter itu untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kan? Sehingga apa? Maksudnya apa untuk mengatur? Kenapa sih rupiah perlu diatur? Coba, kenapa rupiah perlu diatur? Saya bilang untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kenapa perlu diatur? Supaya nggak terjadi inflasi gitu, Bu. Ya, betul. Supaya tidak terjadi inflasi ataupun terjadi deflasi gitu ya. Supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu seimbang dengan jumlah sektor realnya gitu ya. Karena apa? Karena ketika sektor moneter itu lebih tinggi dibanding dengan sektor real, dalam artian jumlah uang yang beredar itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa gitu ya yang ditawarkan di pasar, maka itu akan terjadi inflasi gitu ya. Begitupun sebaliknya, ketika sektor moneter berada di bawah sektor real gitu ya, maka itu akan terjadi deflasi karena jumlah uang yang beredar itu terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Seperti itu. Jadi makanya perlu adanya pengaturan jumlah uang yang beredar di pasar, di masyarakat, gitu, di lapangan. Makanya mungkin teman-teman pernah ada yang dengar ada M1, ada M2 ya, jumlah yang beredar. Nah itu ketika Bank Indonesia itu ingin memerintahkan Polri gitu ya, memerintahkan Polri untuk mencetak uang, itu dengan penuh pertimbangan berapa jumlah yang ada di pasar, berapa yang harus dicetak gitu ya, berapa harus ditarik, itu betul-betul sangat matang gitu ya perhitungannya supaya adanya adanya apa ya, adanya kesetaraan gitu ya antara sektor moneter dengan sektor real seperti itu. Nah, terus kalau misalkan sekarang menggunakan sektor moneter, salah satu instrumen kan ada sistem bunga ya.
Mungkin orang ada yang bertanya gitu ya, eh kalau zaman dulu gitu ya, belum ada sistem bunga, bagaimana cara mengatur uangnya gitu ya. Kalau sekarang kan misalkan ada instrumen keuangan, ada suku bunga gitu ya. Suku bunga itu menarik dan menurunkan suku bunga gitu ya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar ataupun menambah jumlah uang yang beredar gitu ya. Misalkan kalau misalkan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, dinaikkan suku bunga untuk mereka berinvestasi di bank gitu ya, sehingga mereka akan berinvestasi ke bank gitu ya. Ataupun misalkan ketika terlalu sedikit, maka bank merendahkan suku bunganya gitu ya, seperti itu. Tapi gimana kalau zaman dulu belum ada sistem suku bunga? Gimana cara menstabilkan sektor real dengan moneternya? Kayak gimana? Paham nggak pertanyaan saya? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak pertanyaan saya? Bisa, Bu. Jadi sebelum adanya sistem suku bunga itu bagaimana cara mengaturnya kan, Bu? Iya. Kayak dulu ya, mohon maaf ya, mungkin kalau ada yang non-muslim gitu ya, mohon maaf. Kayak dulu misalkan zaman khalifah gitu ya. Kan dulu pernah Islam Jaya gitu ya. Kemudian itu kan sistemnya menggunakan sistem syariah gitu ya. Belum ada suku bunga saat itu. Kira-kira gimana cara mengaturnya? Misalkan terjadi inflasi atau terjadi deflasi. Sebetulnya sebetulnya itu kembali pada konsep awal. Konsep awal terjadinya inflasi itu karena terlalu banyak jumlah uang yang beredar tidak diimbangi dengan jumlah barang yang ada gitu kan ya. Itu kan kalau inflasi. Nah, sehingga ketika dulu belum ada sistem bunga gitu ya, masih sistem yang tradisional atau yang lainnya gitu ya, maka ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka caranya itu dengan menambah barang dan jasa yang ada di pasar. Apakah itu misalkan impor dari luar negeri gitu ya, misalkan menambah dari negara tangga gitu ya, untuk menambah jumlah barang yang ditawarkan gitu ya. Pokoknya sehingga eh, tidak jauh antara gap moneter dengan gap sektor real gitu. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan jumlah uang terlalu sedikit dan barang terlalu banyak, maka tambah jumlah uang yang ada di masyarakat gitu. Sehingga sebetulnya moneter ini ya, apa namanya, moneter ini kan tujuan itu adalah stabil gitu ya. Stabil itu dalam arti ketika jumlah uang dan jumlah barang itu bisa stabil gitu, bisa setara gitu. Walaupun tidak harus sama setara gitu, tapi tidak terlalu ada gap yang tinggi antara sektor real dengan sektor moneter gitu ya. Paham ya? Bisa, Bu. Dipahami nggak? Bisa, Bu. Nah, ini mohon maaf ya, ini Bisa, Bu. saya agak keseret-seret ngobrolnya karena kebetulan nih kejedot lagi sariawan nih jadinya. Oke. Baik ya, kemudian selanjutnya tadi dikatakan bahwa Bank Indonesia itu adalah fungsinya untuk mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter gitu ya. Instrumen-instrumen kebijakan moneter. Kira-kira apa saja instrumen kebijakan moneter? Silahkan yang tahu. Yang suku bunga diskonto, Bu. Oke, ada lagi? Ada 4? Yang pasar Ya, pasar apa? Operasi pasar terbuka ya, OPT. Operasi pasar terbuka. Maksudnya apa operasi pasar terbuka? kayak pemerintah mengontrol peredaran uang beredar melalui penjualan dan pembelian surat-surat berharga pemerintah nggak sih, Bu? Ya, betul. Ada lagi yang lain? Suku bunga, kemudian fasilitas diskon, suku bunga itu fasilitas diskonto ya, kemudian operasi pasar terbuka baru 2, ada Rasio lagi? cadangan minimum, rasio cadangan wajib minimum. Oke, GWM ya, giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu apa sih giro wajib minimum itu? Giro wajib minimum apa?
Giro wajib minimum itu adalah sejumlah dana yang harus disetorkan oleh setiap perbankan yang ada di Indonesia ke Bank Indonesia gitu ya. Seperti itu. Tapi itu pun ada aturannya dan ada juga persentasenya ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, giro wajib minimum ini itu juga sama untuk mengatur jumlah uang yang beredar itu dinaikkan atau diturunkan persentasenya. Coba ketika terjadi inflasi, kira-kira giro wajib minimum itu dinaikkan atau diturunkan? Diturunkan, Bu. Dinaikkan, Bu. Ketika terjadi inflasi, turunkan atau dinaikkan? Dinaikkan. Siapa yang bilang dinaikkan? Pandu. Iya, Bu. Ah ya, oke. Kenapa Pandu dinaikkan? Karena kan menaikkan giro wajib minimum itu kan sebagai cara untuk mengurangi uang yang beredar ya, Bu. Jadi itu juga akan menarik uang lagi untuk disetorkan ke bank sentral, Bu, untuk giro wajib minimumnya. Oke, baik betul Pandu. Jadi ketika ketika terjadi inflasi, maka giro wajib minimum itu akan dinaikkan gitu ya, sehingga mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan ke masyarakat gitu ya, karena uang yang harus disetor harus lebih banyak gitu ya ke Bank Indonesia. Sebaliknya, ketika kemarin tuh COVID itu maka GWM itu diturunkan gitu ya, sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan dana ke masyarakat itu semakin besar gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah itu ada imbauan moral ya. Imbauan moral dari pemerintah bahwa masyarakat itu untuk berinvestasi, misalkan untuk apa ya, menabung dan yang lainnya lah ya, untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Mungkin kalian pernah ya, mungkin kalau kalian ingat dulu waktu kalian kecil itu banyak uang-uang yang zaman dulu ya sekarang udah gak ada gitu ya. Misalnya, mungkin dulu ada yang uang kertas 500 yang gambar monyet gitu ya, yang warna hijau. Kalian udah ada belum? Masih ada nggak? Atau misalkan 100 rupiah yang warna merah yang perahu. Masih ingat nggak? Kalian udah ada belum? Takut sepuhan ini. Atau apa coba? Mata uang yang jenis uang yang kalian itu dulu waktu kecil ada gitu. Sekarang udah gak ada. Duren sawit, Bu. Hah? Yang 1000 koin ada gambar duren Oh sawitnya. ya, yang gambar seribu pohon palem gitu ya. Iya, yang katanya Nah tangannya itu sekarang emas. ada nggak? Nggak ada kan? Langka, Bu. Langka, mungkin bahkan hampir bisa nggak ada gitu ya. Izin sebentar ya. Baik, Bu. No. Yang mana? Oke, baik kita lanjutkan. Nah, dulu ada uang-uang yang sekarang nggak ada gitu ya. Nah, kok bisa sih uang-uang yang dulu nggak ada, tapi sekarang padahal uang yang baru gitu ya. Jadi, secara tidak langsung, dan mungkin kalian bisa merasakan atau tidak gitu ya secara langsung, bahwa ketika pemerintah itu menyalurkan uang-uang yang baru, mengedarkan uang yang baru, itu sembari adanya penarikan uang-uang lama gitu. Gimana sih Bu caranya gitu ya? Kalau misalkan uang lama gak ditarik dan uang baru terus keluar, itu kan nanti tidak terkontrol gitu kan? Apa namanya? Tidak terkontrol cuma uang yang beredarnya. Maka ketika uang baru akan diedarkan gitu ya, kemudian uang lama itu sedikit-sedikit ditarik, ditarik dan dihancurkan karena adanya perpustakaan yang baru. Kira-kira bagaimana penarikannya? Ada yang ingin jawab nggak? Gimana cara penarikannya?
Mungkin Ririn bilang, saya ngerasa nggak ditarik pemerintah Bu uangnya gitu ya. Gimana cara pemerintah itu menarik uang-uang lama? Dengan cara bekerja sama dengan lembaga keuangan gitu ya. Misalnya, Ririn menabung ke bank gitu ya dengan uang lama. Setelah itu udah uang lama sih, uang yang lama yang Ririn store itu akan disimpan oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian akan ditukar dengan uang yang baru ketika menarik gitu. Ataupun misalkan ketika Azura bertransaksi gitu ya, membeli sebuah barang ke warung-warung, transaksi lagi sampai akhirnya ke koperasi ataupun akhirnya ke bank atau ke BPR gitu ya. Nah itu setelah kembali ke institusi itu akan disimpan di KIP. Akhirnya nanti akan ada pengedaran uang baru gitu ya seperti itu. Jadi disitulah salah satunya bank itu bekerja sama dengan lembaga keuangan gitu ya dalam mengatur jumlah uang yang beredar, gitu ya, dalam menarik uang-uang yang sudah lama gitu ya. Mungkin dulu zaman saya SD mungkin masih ada ya apa namanya koin-koin 5 rupiah, 25 rupiah itu masih ada. Terus saya mungkin kalau beli permen waktu SD gitu ya masih pakai itu gitu ya. Tapi sekarang udah gak ada kan, paling kecil aja koin misalkan udah 100 gitu ya. Kalau dulu masih 5 rupiah atau 5 perak dulu ini. Nah, selain itu juga pemerintah juga biasanya bekerja sama, Bank Indonesia ini bekerja sama dengan lembaga keuangan bank ataupun bukan perbankan itu misalkan dari segi apa ya pemberantasan uang palsu gitu ya. Makanya terkadang nih kalau misalkan mau Lebaran ya, bentar lagi kan Ramadan ya, bentar lagi Ramadan. Kemudian kalau Ramadan kan orang-orang di akhir Ramadan tuh siap-siap buat angpau ya, buat ponakan-ponakan gitu ya, buat angpau. Nah, bisa kalau buat angpau, orang-orang kan biasanya nuker uang ke uang yang baru gitu kan. Uang lama tukar uang. Nah, sebaiknya kalau menukar uang lama ke uang baru itu sebaiknya di lembaga keuangan gitu di bank ataupun misalkan di koperasi di ini. Jadi tidak kepada orang yang perorangan di jalan gitu. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau misalkan di orang-orang yang di jalan tuh khawatir ada diselipkan uang palsu gitu. Misalnya kan suka banyak ya di terminal gitu ya, di terminal suka ada yang jual uang baru gitu ya, atau misalkan di stasiun ya, di mana-mana ya suka ada orang-orang yang mencoba menawarkan uang-uang baru. Nah, khawatir itu disisipkan uang-uang yang palsu gitu. Namun sebetulnya sih kalau kalau saya pribadi gitu ya, sebetulnya saya bukan hanya khawatir uang palsu saja gitu ya, tapi itu khawatir riba gitu ya. Kenapa riba gitu ya? Karena itu kan kita menukar uang misalkan 100.000 menjadi 98.000 gitu ya, atau menjadi 95.000 ya, ditukar dengan uang baru. Itu nggak boleh gitu ya. Karena apa? Karena uang itu adalah barang ribawi gitu ya. Ketika barang ribawi ditukarkan dengan barang ribawi yang sejenis itu eh, harus ada 2 syarat yang terpenuhi. Pertama, syaratnya harus tunai, jadi saya ngasih dia kasih gitu ya. Yang kedua harus sama nilainya, sama jumlahnya. Ya. Jadi kalau saya kasih uang lama 100.000, maka si apa si penukar yang lain kita harus ngasih 100.000 juga gitu. Jadi bukan hanya uang, bukan karena jumlahnya 5.000 selisihnya atau 2.000 selisihnya, bukan seperti itu. Tapi karena kalau saya sih lebih ini ya khawatir keribanya itu gitu ya. Karena nggak boleh gitu uang ditukar dengan uang, rupiah dengan jumlah yang berbeda itu nggak boleh. Gimana kalau misalkan saya mau umroh gitu ya? Kalau misalkan saya mau umroh, kemudian saya tukar uang saya rupiah dengan rial gitu ya. Sedangkan satu rial itu 4.200. Saya kira itu boleh nggak? Boleh nggak kalau seperti itu? Boleh Bu, kan nilai tukarnya sama antara Bank Indonesia antara rupiah dengan bank mata uang rial. Ya. Tanpa mengurangi nilai rasionya, Bu. Ya boleh nggak? Tadi kan saya suka kalau saya uang saya yang rupiah lama gitu ya, gitu ya, kalau jalan-jalan suka ada selisih gitu kan, selisih buat orang yang menjualnya gitu ya, padahal 5.000, 2.000, 3.000 gitu. Itu kan saya bilang nggak boleh karena ada 2 syarat yang dipenuhi ketika rupiah dengan rupiah ditukarkan. Pertama, dia harus tunai atau kontan
barengan, saya ngasih dia ngasih, kemudian yang kedua harus sama jumlahnya. Tapi bagaimana kalau misalkan saya mau umroh ataupun saya mau ke Malaysia nih, saya kan perlu ringgit ya, persiapan gitu ya. Kemudian saya ke money changer, saya tuker rupiah dengan ringgit, 1 ringgit itu 3.000 gitu. Kira-kira gimana? Boleh nggak kalau seperti itu? Beda dong ininya, apa namanya, nominalnya 3.000 dengan 1 ringgit. Gimana Amel, menurut kamu? Gak apa kalau saya nanya jawab aja. Istilahnya kalaupun kalian salah ya nanti saya luruskan. Kalau kalian betul ya bagus gitu. Gimana? Kalau menurut saya boleh, Bu. Siapa yang jawab? Pandu, Bu. Oh, Pandu. Kenapa boleh Pandu Karena, kira-kira? karena walaupun angkanya berbeda, cuma nilainya itu kan sama ya, Bu. Karena itu udah berdasarkan sesuatu hal yang sudah disepakati gitu, Bu. Jadi dari Kurs ya. pihak Indonesia itu, ya dari kursnya, dari pihak Indonesia itu sepakat kalau untuk 3.000 itu 1 ringgit, dan di pihak Malaysia juga sepakat, ataupun itu udah disepakati secara internasional gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pandu jawabannya. Betul ya. Jadi kalau misalkan untuk mata uang yang beda jenis itu diperbolehkan. Karena syaratnya hanya satu. Kalau pertukaran uang yang tidak sejenis, misalkan seperti rupiah dengan ringgit, itu kan nggak sejenis ya, bukan rupiah dan rupiah. Itu syaratnya hanya satu, yaitu tunai. Jadi sambil rupiah saya, dia ngasih ringgit ke saya gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau rupiah dengan rupiah, dua, karena sejenis gitu ya. Pertama, harus tunai, saling serah terimanya langsung. Dan yang kedua, harus sama jumlahnya, karena rupiah dengan rupiah. Kalau rupiah dengan mata uang negara yang lain, itu yang penting tunai gitu ya, syarat menjadi bolehnya gitu ya, gitu. Gak apa ya, tambahan pengetahuan ya buat kalian. Jadi sebenarnya mata kuliah ekonomi syariah nanti mungkin kalian di semester 5 ya, nanti ada mata kuliah ekonomi syariah. Kebetulan saya juga yang mengampu mata kuliah tersebut. Jadi nanti kalian akan belajar tentang gimana sih kalau ekonomi syariah. Walaupun memang ya yang mengambil kelas saya itu bukan hanya orang muslim saja gitu ya. Ada juga mahasiswa yang non muslim, nggak apa-apa gitu ya, untuk pengetahuan gitu ya. Bahkan bahkan ada juga kan fakultas yang perbandingan agama gitu ya, seperti itu kan ada gitu. Itu untuk pengetahuan. Oke, baik, saya lanjutkan. Kemarin ini Bank Indonesia sudah dibahas ya. Nah, ini sejarah Bank Indonesia kemarin juga saya sudah lihat ya, sudah dibahas oleh kelompok 1 bahwa ketika kita berbicara Bank Indonesia itu kita berbicara bukan mulai dari Indonesia merdeka gitu ya. Tapi ketika kita berbicara Bank Indonesia itu sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang gitu ya. Nah, dari zaman Jepang pun, dari zaman Belanda pun itu ada namanya JPS Bank gitu ya. JPS Bank ini dan ada bank yang bank gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah Belanda itu diganti penjajahan ke Jepang, ini ada 3 bank Jepang gitu ya. Selanjutnya setelah dari Jepang, Indonesia merdeka tahun 1945. Pada awal kemerdekaan memang ya masih masih perancangan gitu ya, perancangan untuk pendirian negara. Kemudian tahun 1950 itu ada nasionalisasi di luar JVS Bank. Akhirnya kemudian berkembangnya waktu pada tahun 1953 itu terbentuknya Bank Sentral Republik Indonesia, di mana di sini ada sirkulasi, ada komersial dan agen pembangunan. Kemudian selanjutnya pada tahun 1962 itu dibentuk Kementerian Bank Sentral, di mana Bank Indonesia ini dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini setingkat menteri gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 1963 ada bank tunggal ataupun gabungan bank pemerintah di BI, kemudian ada BNI unit 1 gitu ya. Kemudian tahun 1968 itu ada Undang-Undang Nomor 13 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia ini adalah sebagai bank sentral gitu ya. Sehingga ketika Bank Indonesia ini jadi bank sentral, maka komersial itu hilang gitu ya. Kemudian kredit ke pemerintah juga masih ada dan membantu pemerintah dan membantu dengan pengurus Dewan Gubernurnya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1999 itu ada Undang-Undang Nomor 3, bentar, tertutup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Ada juga Undang-Undang yang Nomor 3 Tahun 2004 yang merupakan perubahan gitu ya. Di mana di sini Bank Indonesia ini menjadi lembaga independen. Maksudnya independen itu kan dia berdiri sendiri ya, sehingga dia tidak ada campur tangan pemerintah gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun Bank Indonesia ini masih independen, jadi mereka tuh anggarannya buat sendiri gitu ya. Kemudian perencanaan apapun mereka menjadi independen gitu ya, tidak dicampur tangani oleh pemerintah gitu ya. Nah ini secara sudah tadi sudah saya ini ya. Kemudian Bank Sentral, status kedudukan Bank Indonesia pertama tadi saya sebutkan ya, ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 bahwa Bank Indonesia ini dinyatakan menjadi lembaga yang independen gitu ya. Dimana ketika dia jadi lembaga independen, maka dia akan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Nah, sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Nah, pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Nah, untuk lebih menjamin independensi tersebut, maka sebagai lembaga independen, kedudukan Bank Indonesia ini tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara, gitu ya, karena dia independen. Selain itu juga Bank Indonesia tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Beda dengan Kemenq ya. Kalau Kementerian Keuangan gitu ya, walaupun dia juga sama memegang kebijakan fiskal gitu ya, sedangkan Bank Indonesia kebijakan moneter, tapi beda gitu ya. Kalau Kementerian Keuangan dia masih pemerintahan gitu ya, di bawah lembaga tinggi negara. Apalagi dulu ya, dulu sebelum menjadi Kementerian Keuangan, dulu namanya Departemen Keuangan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ada kementerian ya, semua sekarang kan jadi dari mulai Departemen Perdagangan jadi Kementerian Perdagangan gitu ya. Sekarang yang namanya departemen-departemen menjadi kementerian gitu ya istilahnya. Nah, berbeda gitu ya ini dengan departemen yang ada di bawah pemerintahan gitu ya, karena dia independen. Sedangkan seperti Kementerian Keuangan itu masih di bawah pemerintahan. Satu dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter yang lebih efektif dan efisien. Ini maksudnya gitu ya. Bank Indonesia itu dibuat independen supaya dia efektif dan efisien dalam bekerja, tidak perlu campur tangan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, selain menjadi lembaga independen, Bank Indonesia juga sebagai badan hukum. Maksudnya badan hukum ini bisa berbentuk badan hukum publik ataupun badan hukum perdata gitu ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Adapun sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia ini dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kemudian ada tujuan dari Bank Indonesia. Nah, tadi kan bahwa Bank Indonesia ini sebagai bank sentral gitu ya, sehingga bank sentral ini tujuannya memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini dijaga ataupun dilaksanakan melalui instrumen kebijakan moneter. Nah, kestabilan nilai rupiah ini juga salah satunya ketika dia bisa mengatur jumlah uang yang beredar gitu ya. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek. Pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Maksudnya apa? Maksudnya berarti ketika kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa itu supaya tidak terjadi inflasi gitu ya. Supaya karena ketika uang yang beredar itu lebih banyak dibanding uang barang dan jasa, maka akan terjadi inflasi. Ataupun sebaliknya, ketika uang yang beredar terlalu sedikit, akan terjadi deflasi. Makanya yang dimaksud dengan stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa itu adalah dilihat dari perkembangan inflasinya gitu ya. Atau misalkan pemerintah itu biasanya suka ada namanya inflation targeting framework ya. Ada target inflasi. Misalnya Amelia lihat di berita misalkan pemerintah Indonesia menargetkan inflasi tahun 2024 misalkan
3 plus minus 1%. Maksudnya apa? 3 plus minus 1%. Maksudnya pemerintah itu menargetkan 3-4% gitu ya. Jadi bisa 3,5 masih masuk target, 3,6 masih masuk target gitu ya. Jadi biasanya kalau menargetkan inflasi itu tidak langsung angka, tapi ada plus minus berapa gitu ya. Misalkan 4 plus minus 1%, berarti 4-5% gitu ya targetnya. Kemudian sementara aspek kedua tercermin dari perkembangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Maksudnya ini supaya kurs rupiah ini tetap terjaga gitu ya. Tidak menjadi terlalu melemah ataupun terlalu menguat. Karena apa? Karena menguat dan melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang yang lain itu akan memiliki dampak positif dan negatif terhadap pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Coba sekarang nih, kalau misalkan mata uang rupiah ini melemah, kira-kira dampaknya apa? Kira-kira kalau mata uang menjadi mata uang rupiah menjadi lemah terhadap mata uang negara lain, dampaknya apa kira-kira? Atau menguat deh, menguat, kira-kira apa? Kalau dulu pas rupiah lemah itu barang-barang jadi pada naik gitu harganya, Bu. Kalau rupiah apa itu? Lemah atau naik? Kalau rupiahnya nilainya melemah, jadi barangnya pada naik gitu harganya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin melengkapi? Kalau melemahnya rupiah biasanya dipengaruhinya daya beli masyarakatnya jadi kurang, Bu. Terus juga harga-harga impornya itu jadi kayak lebih hati-hati gitu. Karena mata uangnya itu lagi lemah, jadi perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli Ya, barang. betul. Baik, terima kasih Ririn dan Zaki. Ya, betul ya. Jadi, ketika mata uang rupiah kita melemah, jadi harga barang-barang juga menjadi terasa naik gitu ya, mahal gitu ya, karena menurunnya daya beli gitu ya, seperti itu. Ataupun misalkan ketika kita ingin ekspor ke luar negeri gitu ya, maka biaya transportasinya gitu ya, kemudian biaya-biaya itu terasa menjadi mahal gitu, jadi mahal. Dan adapun barang-barang kita gitu ya di luar negeri juga akan menjadi murah gitu ya, karena rupiahnya itu yang apa namanya melemah gitu ya, seperti itu. Jadi itu masih bisa dikaitkan dengan ekspor impor juga gitu ya. Selain daya beli di domestik, bisa juga dikaitkan dengan ekspor impor. Oke, kemudian ada 3 bidang utama tugas Bank Indonesia. Pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini sudah jelas ya. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia ini menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengatur kestabilan perekonomian, yaitu kestabilan nilai tukar rupiah, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan lain lainnya. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, gitu ya. Nah, Bank Indonesia juga di sini sebagai bank sentral, dia akan apa ya, berusaha bagaimana sistem pembayaran dan sistem keuangan itu berjalan lancar. Mungkin salah satunya yang terbaru sistem pembayaran itu mungkin kris ya. Kris itu kan mempermudah ya kita untuk bertransaksi cuma satu kode QR code, kita scan QR code bisa langsung. Atau misalkan kalian mau transaksi antar bank, kalian nggak usah perlu bayar 6.500, kalian bisa gunakan BI Fast ya. Nah, BI Fast itu kan cuma murah ya, cuma 2.500 gitu ya, sehingga itu lebih mempermudah gitu masyarakat dalam melakukan pembayaran gitu ya. Itu salah satu peran Bank Indonesia ya. Malah dulu pernah waktu saya di Bali, itu kan saya ikut apa ya, yang lomba itu, kemudian saya apa ya, mendengarkan seminar dari Bank Indonesia gitu. Ternyata di BI Fast ataupun kris gitu ya, memang terlihatnya simpel gitu ya di luar, katanya simpel ketika kita melakukan transaksi, tapi di dalam sistemnya itu prosesnya tuh banyak kompleks gitu, kompleks pembayaran di dalam yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu katanya. Kemudian yang ketiga itu mengatur dan mengawas perbankan di Indonesia. Nah, fungsi yang ketiga ini
fungsi yang ketiga ini untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia ini sudah dipindah alihkan ke OJK semenjak tahun 2013 gitu ya. Jadi sejak 2013 ini fungsi Bank Indonesia lebih fokus pada kebijakan moneter saja. Adapun untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia itu sudah menjadi wewenang dari OJK. Jadi semua lembaga keuangan baik itu perbankan ataupun bukan perbankan dari mulai perizinannya, aturannya, kemudian pengawasannya, pelaporannya, itu semuanya itu semuanya dilakukan pada OJK gitu ya. Semuanya dilakukan oleh OJK. Adapun Bank Indonesia sekarang sudah tidak lagi memegang hal itu. Kalau dulu zaman saya kuliah S1, kalau saya ingin membuat penelitian, saya pasti mencari data itu Bank Indonesia. Karena di website Bank Indonesia itu lengkap semua data perbankan, semua data lembaga keuangan itu ada di Bank Indonesia gitu ya. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak bisa lagi kita sudah tidak bisa kita ke Bank Indonesia, tapi semua data itu ada di OJK ya. Nah, kemudian ini kebijakan moneter nanti akan ada bab tersendiri ya tentang kebijakan moneter, nggak akan saya bahas hari ini karena waktu juga sepertinya bentar lagi ya ini ya. Jam berapa ini? Saya nggak lihat jam. Jam berapa? Bentar. 4 menit lagi ya. Sini, sini, Mas. Baik, sampai sini dan kita akan terlebih dahulu. Karena waktu sebentar lagi nanti ini akan saya share PT-nya ya. Ada ingin akan terlebih dahulu sebelum saya tutup. Ini sudah 9.47. Khawatirnya teman-teman mau ada kelas lagi, jadi saya agak buru-buru. Kalau saya jelas, Bu. Oh, jelas ya. Baik. Dari saya juga jelas. Nah, baik, terima kasih teman-teman yang sudah yang sudah hadir via Zoom di perkuliahan hari ini. Nanti insya Allah akan saya share ya PP-nya ke siapa? Ini PJ siapa? Saya lupa. Kaila ya. Oke, Kaila. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.